para ulama kita. Ramadan itu diberi nama dengan banyak istilah. Dari hadis misalnya Ramadan itu diberi nama Sayyidus Syuhur, raja atau penghulu dari seluruh bulan. Di dalam hadis yang lain juga Ramadan dikenal sebagai Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Ada juga lain misalnya para ulama memberikan istilah Ramadan itu sebagai Syahrul Ta'lim, bulan pembelajaran atau pendidikan. Oleh karena itu hadirin, begitu banyak yang terdapat atau terkandung pada bulan Ramadan. Satu di antaranya adalah keberkahan yang begitu melimpah. Banyak kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berburu berkah selama Ramadan, tapi pada saat yang sama kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Contoh, mari kita lihat dalam salah satu hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, di mana pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang muslimah yang apabila datang Ramadan tidak usah ditanya bagaimana dia puasa, pasti puasanya beres. Yang apabila datang waktu sholat wajib tidak usah diragukan bagaimana sholatnya, pasti lengkap. Yang apabila dia mau bersedekah, pasti dia bisa lakukan, karena dia termasuk orang yang agnia, orang yang mapan. Yang apabila tiba waktunya dia ketemu dengan orang-orang di luar sana, pasti semua orang kenal dia, karena dia orang populer. Diadukanlah oleh sahabat, bagaimana si perempuan atau muslimah ini? Ya Rasulullah, saya punya seorang tetangga namanya Fulan bin Fulan, dia ahli puasa. Nabi tersenyum. Dia ahli sholat, sama Nabi tersenyum. Dia juga rajin nyumbang. Kemudian Nabi katakan dia termasuk orang yang beriman. Tetapi sahabat yang mengadu itu melanjutkan, ya Rasulullah, tapi jujur setiap dia ketemu dengan siapapun termasuk saya, pasti luka perasaan saya, karena saking kasarnya mulutnya kalau bicara. Berubah wajah Nabi. Kemudian Nabi berkata, innal mar'ah ashabun nar, perempuan itu salah satu fasabikna neraka. Hadirin yang saya hormati, dengan puasa Ramadan insya Allah kita akan mendapatkan berkah. Dengan terjaga sholat 5 waktu kita, insya Allah kita akan mendapatkan berkah. Dengan zakat, infak, sedekah yang kita berikan kepada orang lain atau di sekitar kita, insya Allah kita akan dapat berkah. Tapi pada saat yang sama, kita tidak akan mendapatkan rahmat Allah kalau hubungan di antara kita tidak beres atau tidak baik. Inilah inti dari puasa Ramadan. Bagaimana kita bisa asyam, mengendalikan diri. Di antara yang perlu dikendalikan adalah tutur kata ibu. Ada sebahagian orang khatam Quran berkali-kali, tapi maaf, mulutnya kasarnya luar biasa. Ada sebahagian orang mau khatam Quran sampai dia lupa dengar ceramah Pak Ustaz. Ada di masjid lain, di sini tidak jauh beda.
Inilah orang yang ingin dapat berkah tapi tidak dapat rahmat. Coba ibu-ibu buka Al-A'raf 204. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan atau dijelaskan isi Quran, berarti ceramah. Fastami'u lahu, dengar baik-baik supaya jangan salah sambung. Wa ansitu, diam atau tenang. La'allakum turhamun. Kalau dua ini kata Allah bisa kita penuhi, tenang dan diam atau menyimak dengan baik, Allah akan berikan rahmat kepada kita. Tapi kapan salah satu dari dua ini kita tidak bisa lakukan, maaf, lawan dari rahmat adalah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaji itu gampang itu, tapi memberikan penghormatan, hubungan baik dengan sesama itu sulit. Makanya bingung saya, Pak, kalau ada orang yang mengatakan saya ahli sunnah, saya ahli hadis, tapi pada saat yang sama, maaf, mulutnya kasar sekali, seolah-olah dia sendiri yang mau masuk surga. Makanya Bapak Ibu, coba kita lihat di dalam adab sholat berjamaah. Satu, tidak boleh suara makmum melampaui suara Pak Imam. Kenapa? Bisa memicu hilangnya konsentrasi, bukan cuma imam, tapi orang-orang di sekitar kita. Ada masjid tertentu imamnya takbir, Allahu Akbar, makmum sebelah kanan tidak mau tongkar, datang sebelah kiri, akhirnya terganggu. Inti sholat jamaah itu, Pak, bukan ngumpul, bukan mohon maaf luruskan dan rapatkan saf, tapi sejauh mana keberadaan tidak menjadi pemicu orang lain terganggu. Apalagi Pak, adab sholat berjamaah supaya tetap interaksi kita dengan sesama itu baik. Kalau masuk masjid tadi, Pak, makruh pakai pakaian seadanya, apalagi banyak tulisan. Coba kita lihat dalam surah Al-A'raf, Allah katakan, ya bani Adam, anak cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau masuk masjid pakai baju pakaian yang baik-baik, Pak. Ada bapak-bapak kalau pergi ke kantor rapinya luar biasa, menghadap kepada Allah pakai baju partai. Ini yang tidak seimbang. Karena itu Bapak Ibu, bukankah Nabi pernah berpesan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus, kata Nabi, secara umum tujuanku adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, dan salah satu ukuran akhlak itu adalah bagaimana libas, bagaimana cara kita berpakaian. Sama kalau ada ustaz ceramah pakai baju kaos oblong dan tidak pakai songkok, kira-kira bagaimana perasaan itu? Bagaimana perasaan itu? Jawab memang, kalian senyum-senyum. Enak tidak perasaan? Apalagi kita orang Sulawesi Selatan, kalau ada imam pakai celana panjang, pasti tidak nyaman kita. Sudah pakai celana panjang, pakai kaos oblong, walaupun dia pakai songkok haji, pasti jamaah di belakang bilang, apa ini Pak Imam ini? Biar bagus suaranya, tapi kalau cara berpakaian begini, ini tidak sopan, ini adab, Pak. Sama kalau saya kasih nikah orang, kalau bukan pakai baju terusan gamis, saya pakai sarung. Saya tidak berani pakai celana panjang. Kenapa? Penghormatan kepada akhlak atau adab itu sendiri. Kita kembali, Bapak. Ketika Nabi mendengar pengaduan sahabat, di mana seorang
muslimah ini rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, Nabi katakan dia termasuk orang beriman. Tapi pada saat yang sama sahabat sampaikan, kasar mulutnya perempuan tadi ya Rasulullah, maka Nabi langsung katakan perempuan itu masuk ke dalam neraka. Kenapa demikian? Karena rahmat Allah itu ibu bapak, tidak hanya kita akan peroleh dari ibadah ritual, tetapi banyak-banyak rahmat itu kita dapat dari ibadah sosial. Ibu-ibu pernah dengar kisahnya seorang perempuan lajur pada masa Nabi Musa? Pernah, Bu? Ternyata sepanjang hidupnya tiap malam, kira-kira kalau di Makassar, ya iktikafnya di Jalan Nusantara. Siapa teman iktikafnya? Satu, Gantole, gabungan tua-tua lale. Dua, laki-laki hidung belang. Tiga, buaya darat. Bukan buaya yang lagi viral itu. Kalau itu ada keluarga. Apa terjadi? Dan kisah ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begitu kembali selesai dari iktikaf, karena pada masa Nabi Musa itu ibu, satu rumah jaraknya kurang lebih 50 km dengan rumah berikut. Kita bisa bayangkan, berarti jauh jarak. Di tengah perjalanannya kembali ke rumahnya, perempuan ini rupanya ditakdirkan oleh Allah mengalami rasa haus yang tidak bisa lagi dipungkiri. Akhirnya sebagai manusia yang normal, hatinya terlintas minta kepada Allah supaya Allah berikan dia air minum. Dengan izin Allah, kebetulan tadi malam Pak, barusan selesai ya turunnya hujan, dan beberapa daunan itu yang ada di sekitar jalan itu masih basah akibat dari air hujan tadi malam. Begitu sang perempuan itu dengan petunjuk Allah melihat salah satu daun itu yang basah, yang menyimpan air, sisa dari air hujan itu. Kemudian perempuan itu mengambil daun itu. Begitu dia angkat tangan kanannya ingin meneguk air yang begitu sedikit atau tidak terubahnya itu, tiba-tiba datang salah satu makhluk yang najis namanya anjing. Dia julurkan lidahnya. Tapi sebelum saya lanjut, kata Imam Al-Ghazali, anjing itu kalau dia haus dia kasih keluar lidahnya. Dan anjing itu kalau dia mau didatangi anjing jantan, dia kasih keluar lidahnya. Makanya kalau ada perempuan selfie kasih keluar lidahnya, berarti mau apa Ustaz? Kita ditafsirkan silakan. Makanya haram perempuan di depan kamera kasih keluar lidahnya. Kenapa? Kalau sekarang lagi viral buaya, orang yang keluarkan lidahnya itu berarti bukan lagi buaya, tapi sepupunya buaya, namanya ya ibu yang bilang. Dia julurkan lidahnya anjing itu. Kemudian apa kata perempuan itu? Ya Allah, anjing yang menjulurkan lidahnya ini sebenarnya seolah-olah dia berkata kepadaku, wahai manusia, kau haus, saya juga haus. Disitulah mulai dilematis ini perempuan. Dalam hatinya, kalau saya yang teguk air minum ini, saya selamat, tapi anjing ini akan mati. Apa yang dia lakukan? Dia putuskan, ya Allah, kalau sekiranya seteguk air minum ini setelah saya berikan kepada seekor anjing yang najis, itu menjadi penyebab engkau turunkan rahmat kepadaku, biarlah aku yang meninggal tetapi anjing itu selamat. Apa terjadi, Bu? Perempuan lacur ini dia berikan air minum ini. Setelah dia berikan kepada anjing, pergilah anjing
Jadi kalau ada orang sudah kita berbuat baik tapi tidak ada terima kasihnya, berarti temannya ibu yang bilang. Pergi. Walhasil 40 langkah dari tempat dia ketemu anjing tadi, perempuan itu bergegas melangkahkan kaki. Tiba-tiba ajalnya tiba, ajalnya sampai. Apa yang terjadi? Dua malaikat bergerak di dalam hadis. Satu malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, ya Allah, sungguh mulia jasa dari perempuan. Kata malaikat azab, tidak. Menurut hasil syutingan saya, sepanjang umurnya selalu dia iktikaf di jalan Nusantara. Begitu banyak laki-laki hidung belang yang jadi korban. Tidak, pokoknya dia pantas masuk neraka. Akhirnya bapak-bapak, Allah utus malaikat Jibril untuk menengahi kedua malaikat yang bertengkar. Bayangkan Pak, malaikat saja bertengkar, apalagi pengurus masjid Pak. Tapi di tempat lain, di tempat lain. Apa terjadi? Wahai Jibril, bilang sama dua malaikat itu, coba suruh ukur mana sekarang yang lebih jauh, jarak yang telah dia tinggalkan tempat iktikafnya dengan jarak yang akan dia tuju kembali ke rumah. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah, jarak untuk kembali ke rumahnya ternyata jauh lebih dekat. Maka apa kata Allah kepada Jibril? Perempuan itu memang ahli pezina, pelacur, tapi karena jasanya berkasih sayang kepada salah satu makhluk, itulah menjadi penyebab aku turunkan rahmatnya atau rahmatku kepadanya. Ibu bapak yang saya hormati, tapi anjing saja binatang najis, kita berikan kasih sayang dan penghormatan kepadanya, apalagi ustadz yang lagi ceramah. Makanya tidak ada dalilnya yang menyatakan boleh baca Quran kalau khatib atau ustadz lagi ceramah. Tidak ada. Sampai kapanpun baca Quran tidak pernah jadi wajib. Dia wajib hanya ketika kita sholat, itu pun baca Fatihah. Selebihnya sunnah. Tetapi menyimak, mendengar apa disampaikan oleh ustaz atau guru-guru kita terkait dengan ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, hukumnya adalah wajib. Makanya sebagai penutup, tapi orang tuaku, kalau ada kajian subuh di masjid, jangan dipaksa ustadz berhenti menjawab kalau masih ada jawaban dari pertanyaan jamaah, gara-gara kita kejar sholat sunnah isra. Kenapa? Jangankan sholat sunnah isra, sholat isya dalam hadis yang sahih bisa diundur kalau memang kita lagi bermajlis ini. Ini ada jamaah di masjid lain, karena saya lagi ceramah di sini. Kalau saya ceramah di masjid lainnya, kira-kira juga kita lagi menjawab pertanyaan jamaah, mulai ibu-ibu. Apa maksudnya batu-batu ini? Itu berarti kode keras ustaz, kita mau sholat sunnah isra. Mana lebih baik pahalanya? Coba kita lihat pesan Nabi dalam hadis yang sahih. Sami'tul alim as-sam', mendengar ilmu walau sebentar, khairun minat dunya wa amalati minasan, jauh lebih besar pahalanya di dunia ini dengan amalan sunnah selama 1 tahun. Ibu angkat tangan yang sholat sunnah isra tidak pernah putus selama 1 tahun. Ada bu? Alhamdulillah, tidak ada. Berarti jauh lebih besar pahalanya kita taklim dulu, karena ceramah itu kan tidak tiap hari.
ya, daripada kita sholat sunnah Isra jika bersamaan. Oleh karena itu hadirin, inilah pentingnya kita maaf, bersikap baik kepada sesama, termasuk ketika ada taklim, ada ceramah. Semoga ibu-ibu mulai subuh besok, tarawih besok dan seterusnya, tidak ada lagi yang baca Quran kalau ustaz lagi ceramah. Insya hati-hati kalau bohong ini puasa. Insya siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan bohong, apa kata Nabi? Ya, fala hajatun lillah. Allah tidak punya kepentingan terhadap puasa kalian. Saya ulangi, semoga mulai subuh besok dan tarawih sebentar malam dan seterusnya, ketika ustaz ceramah tidak ada yang baca Quran. Insya alhamdulillah 3 orang ibu. Oleh karena itu, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sebentar kalau kita keluar, maaf, ada binatang berkaki 4 tadi yang saya ceritakan, namanya anjing, tetapi membutuhkan kasih sayang kita. Silahkan kita usir, karena saya khawatir kalau kita dekati lagi. Berarti itu termasuk bukan kasih sayang, bukan, itu mencari cara untuk menyelamatkan diri. Karena sekarang maaf Pak Haji, banyak anjing dia tidak bisa kenal mana tuan, mana tetangga. Contoh tadi malam, kemarin malam Pak, ketika selesai pulang tarawih, saya melintas di salah satu rumah, ada anjingnya. Padahal saya tidak tengok kiri kanan, hampir menerkam saya. Dalam hati saya, dia tidak tahu ini ustaz yang lewat. Rupanya anjing sampai hari ini tidak kenal mana ustaz, mana ketua RT. Semoga Pak Ketua RT, Ibu Ketua RT selalu diberikan kesehatan di dalam menjaga dan mengayomi masyarakat yang ada di sini, dan paling khusus kepada panitia amalia Ramadan, pengurus masjid dan kita semua. Semoga Allah berikan kita hidayah. Untuk apa? Jangan lagi ingat malam ganjil dan malam genap kalau Ramadan. Karena gampang bagi Allah kalau tahun ini nakasi pindah waktu turunnya Lailatul Qadar, bukan lagi malam ganjil tapi malam genap. Betul tidak? Susah tidak? Susah tidak kalau Allah kasih pindah? Tidak. Dan di dalam keterangan hadis Pak, tidak ada teks hadis menyatakan pasti Lailatul Qadar turun malam ganjil, tidak ada. Keterangan hadis hanya menyatakan ya sering-sering Rasulullah di 10 Ramadan terakhir di malam ganjil berjumpa dengan Lailatul Qadar. Sering-sering. Berarti boleh jadi tahun ini malam genap, karena kita tidak tahu. Jagai di masjid yang kita cintai sejak malam pertama sampai malam terakhir. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Senang rasanya Pak Haji, Ibu, saya bisa silaturahim dengan ibu-ibu di sini, karena walaupun di subuh hari dan subuh ketiga Ramadan, alhamdulillah wajahnya ibu-ibu masih bercahaya karena cahaya lama. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang tuaku yang sedang Allah uji dengan penyakit disembuhkan. Jamaah yang sedang Allah uji dengan kegalauan diberikan ketenangan, dan semoga kita semua insya Allah bersua di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas sihat wa abwabal quwwah wa abwabas salamah wa abwabal jannah. Ya muqallibal qulub, duhai Allah yang maha membolak-balikan hati setiap manusia, teguhkan hati kami dalam ibadah ya Allah. Teguhkan hati kami dalam menjalani rangkaian Ramadan. Teguhkan hati kami agar istiqomah sholat
teguhkan hati kami agar istiqomah mencintai majelis-majelis taklim. Ya Allah, Zat yang Maha Penyelamat, sungguh tidak ada zat yang bisa menyelamatkan kami dari kematian su'ul khatimah kecuali Engkau ya Allah. Karena itu ya Allah, kalau suatu saat nanti Engkau panggil kami menuju ke alam barzakh, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Duhai Allah, Zat yang Maha Pemberi kesembuhan, sembuhkan kami dari berbagai macam penyakit ya Allah. Sembuhkan kami dari berbagai macam penyakit ya Allah, baik penyakit lahir maupun batin. Angkat semua kegelisahan di hati kami ya Allah, ganti dengan ketenangan dan kebahagiaan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, demikian pula ayah ibu kami, demikian pula kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup apatah dari beliau yang sudah berkalang-kalang. Sayangi ayah ibu kami ya Allah, sebagaimana beliau menyayangi kami sejak kami kecil hingga saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi